Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep rancangan kuantitatif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanifah Azahro dengan NIM 2042014057. Di sini saya dari Lokal BKI 62 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah tahun 2020. Langsung ke slide pertama, yaitu fenomena yang berkaitan dengan BK. Ini saya mengambil coping stress. Apa itu coping stress? Coping stress adalah suatu proses pemulihan kembali dari pengaruh pengalaman stres atau reaksi fisik dan psikis yang berupa perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau tertekan yang sedang dihadapi. Singkatnya, coping stress ini adalah upaya untuk mengatasi, mengurangi, atau mentolerir ancaman yang beban perasaannya tercipta karena stres. Seperti itu. Kemudian, menurut Wade dan Jeffries, coping stress adalah usaha aktif yang dilakukan untuk mengatasi tuntutan ataupun hambatan yang membuat diri stres. Seperti itu. Slide selanjutnya, ada aspek-aspek coping stress. Yang pertama, ada aspek keaktifan diri, kemudian ada perencanaan, yang ketiga ada keaktifan diri, kemudian yang keempat ada mencari dukungan sosial yang bersifat instrumental, dan yang kelima ada mencari dukungan sosial yang bersifat emosional, kemudian yang keenam ada penerimaan, serta yang terakhir, yang ketujuh ada religiusitas. Selanjutnya, ada kesenjangan. Di sini, setiap individu memiliki kemampuan untuk mengelola stres dengan baik. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit individu yang kurang mampu atau bahkan kesulitan untuk mengelola dan mengatasi stres tersebut. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui hubungan antara manajemen waktu dan dengan coping stress. Kemudian, yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dalam coping stress. Itu tentang variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini adalah sebuah objek yang menjadi fokus dalam penelitian. Di sini saya mengambil variabel X, yaitu manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolannya dalam prosesnya agar pelaksanaannya menjadi maksimal. Kemudian untuk variabel X, di sini saya mengambil coping stress, seperti yang saya sudah jelaskan di slide kedua. Selanjutnya yaitu ada hipotesis. Di sini hipotesis saya yaitu ada hubungan antara manajemen waktu dengan coping stress pada mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, di sini hipotesis yang saya ambil yaitu hipotesis positif jenisnya karena semakin tinggi manajemen waktu, semakin tinggi pula coping stress mahasiswa. Sebaliknya, semakin rendah manajemen waktu, maka semakin rendah pula coping stress mereka. Seperti itu. Kemudian, untuk slide selanjutnya yaitu ada subjek penelitian. Di sini saya mengambil subjek populasi finite, di mana populasi yang saya ambil itu diketahui dengan jumlah anggota yang pasti, dan mengambil populasi pada mahasiswa FUA. Kemudian untuk jumlah subjek, di sini saya mengambil jumlah subjek keseluruhan dari populasi yang diambil, yaitu adalah 400.
Baik, untuk teknik sampling atau cara pengambilan data, di sini terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Di sini saya mengambil data menggunakan probability sample, menggunakan rumus solving, yaitu N sama dengan N besar per 1 ditambah NE kuadrat, di mana N merupakan jumlah sampel, N besar merupakan jumlah populasi, dan E merupakan persentase batas toleransi, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Karena di sini saya menggunakan jumlah populasi sebanyak 400, jadi pada persentase batas toleransi 1% didapatkan hasil 250, dan persentase batas toleransi 5% sebanyak 186, dan persentase batas toleransi 10% dengan hasil 162. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data dan mengumpulkan data penelitian. Di sini saya menggunakan angket, yaitu suatu instrumen yang disebarkan kepada populasi berupa pernyataan ataupun pertanyaan. Seperti itu. Slide selanjutnya yang terakhir ada teknik analisis data. Di sini saya menggunakan product moment yang merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan secara linier antara dua variabel. Jadi kenapa saya menggunakan product moment ini? Karena variabel yang saya gunakan hanya dua dan dia hubungan seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dan video saya pada kali ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.